Coba deh, bayangin tugas super besar ini. Gimana caranya kita ngasih rapor buat lebih dari 200.000 sekolah di seluruh Indonesia. Ini bukan cuma soal ngasih nilai loh, ini kan soal memetakan masa depan pendidikan satu bangsa. Nah, yuk kita bedah perjalanannya bareng-bareng. Ini bukan rapor buat satu murid, tapi buat seluruh sistem pendidikan kita. Skalanya, wah gede banget. Nah, pertanyaannya jadi, apa sih yang sebetulnya perlu diukur? Terus, gimana caranya biar adil dan efektif buat semua? Dan disinilah poin kuncinya. Tujuannya itu bukan buat ngasih stempel sekolah bagus atau sekolah jelek. Bukan itu. Tujuannya itu ya untuk bikin semacam peta. Peta yang bisa jadi panduan buat tiap sekolah, dimanapun lokasinya, biar mereka bisa terus jadi lebih baik. Oke, kita masuk ke bagian pertama, rapor sekolah sebuah bangsa. Nah, disinilah misi besarnya dimulai, mengukur mutu pendidikan secara nasional. Ini tuh kayak upaya sistematis buat ngejawab dua pertanyaan simpel tapi penting. Posisi kita sekarang di mana, dan kita mau melangkah kemana? Kalau mau disederhanain, pemetaan mutu pendidikan ini anggap aja kayak general check-up tahunan buat sekolah. Jadi pemerintah ngumpulin data, dianalisis, terus dibandingin sama standar nasional. Simpel kan? Nah, inilah fondasi yang jadi dasar buat semua perbaikan ke depannya. Oke, sekarang biar kita paham terobosannya, kita perlu flashback sedikit ya, mundur ke era 2016 sampai 2020. Waktu itu, Indonesia punya sistem yang namanya rapor mutu. Nah, ini bisa dibilang percobaan pertama buat bikin rapor skala nasional. Jadi, sistem rapor mutu yang lama ini fokusnya ke kepatuhan. Banget. Sekolah itu harus ngisi evaluasi diri yang super detail, ngeliputin 8 standar nasional. Hasilnya, rating bintang 1-5 plus sebuah grafik jaring laba-laba yang jujur aja rumit banget. Seringkali susah diartikan jadi tindakan nyata di lapangan. Dan standar-standar ini, wah, isinya semua hal. Mulai dari kompetensi lulusan, proses belajar mengajar, sampai ke fasilitas dan dana. Coba bayangin beban administrasinya kayak apa. Buat banyak sekolah, ini rasanya kayak cuma ngisi checklist yang panjang banget. Lebih penting patuh di atas kertas daripada perbaikan beneran di kelas. Nah, ini dia visualnya, si grafik jaring laba-laba itu. Tujuannya sih bagus buat bandingin sekolah sama rata-rata kabupaten, provinsi, sampai nasional. Tapi, masalahnya, walaupun datanya banyak buat guru-guru atau kepala sekolah, grafik ini seringkali pusing bacanya. Sulit banget buat diubah jadi, oke, jadi kita harus ngapain sekarang? Terus, terjadilah sebuah pergeseran yang fundamental banget. Pemerintah mulai sadar kayaknya evaluasi itu jangan lagi fokus ke nilai satu persatu siswa deh. Fokusnya harus ke kesehatan sistem pendidikannya secara keseluruhan. Nah, inilah titik baliknya. Perubahan paling besarnya ada di sini nih. Ujian nasional atau UN yang dulu jadi momok buat semua siswa akhirnya dihapus. Gantinya, asesmen nasional. Coba kita lihat bedanya. UN itu kan kayak ujian penentuan nasib individu, high stakes banget. Nah, kalau asesmen nasional ini lebih kayak medical check up buat sekolah. Tujuannya bukan buat ngelulusin siswa, tapi buat ngasih feedback, ngasih masukan, biar sekolahnya bisa berbenah. Jadi intinya gitu, filosofinya berubah total. Kita pindah dari sistem yang kayak podium peringkat, yang bikin siswa saling bersaing, ke sistem yang lebih kayak meja diskusi, di mana semua pihak kerja bareng buat perbaikan. Goalnya itu memberdayakan sekolah, pakai peta, bukan lagi menghakimi mereka pakai peringkat. Oke, kalau yang diukur bukan lagi sekedar nilai ujian, terus apa dong yang diukur sama rapor pendidikan yang baru ini? Nah, yuk kita intip 3 pilar utamanya. Sistemnya ternyata jelas banget dan terstruktur. Ada 3 pilar. Pertama, ada AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Ini buat ngukur kemampuan dasar banget, literasi sama numerasi. Kedua, ada survei karakter. Ini buat lihat perkembangan nilai-nilai pelajar Pancasila, kayak gotong royong, mikir kritis, gitu-gitu. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Ini buat motret gimana sih suasana keamanan dan inklusivitas di sekolah. Nah, di sini kita bisa lihat prioritas barunya. Udah bukan lagi soal hafal rumus atau tanggal sejarah, tapi fokus ke kemampuan fundamental, literasi, dan numerasi. Dan coba lihat deh, karakter dan iklim keamanan sekolah sekarang jadi indikator utama. Ini pergeseran yang besar banget loh. Dari yang tadinya cuma ngukur input dan proses, sekarang kita ngukur hasil belajar siswa yang jauh lebih utuh, lebih holistik. Dan ini dia, visualisasi data dari sistem yang baru. Juga dibandingin sama grafik jaring laba-laba yang bikin pusing tadi. Jauh beda kan? Grafik batang ini jauh lebih simpel.
Lebih jelas, langsung kelihatan mana yang udah bagus, mana area yang perlu diperbaiki. Gampang dibaca, jadi gampang juga ditindaklanjuti. Oke, datanya udah ada, laporannya jelas. Pertanyaan selanjutnya, terus apa? Buat apa semua data ini? Gimana caranya rapor pendidikan ini benar-benar bisa dipakai sekolah buat bikin perubahan yang nyata? Nah, sistem baru ini ngenalin siklus yang simple tapi powerful banget. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Disingkatnya IRB. Kuncinya di sini, sekolah itu nggak dibiarin sendirian sama data, mereka dibimbing. Pertama, identifikasi masalahnya apa? Kedua, refleksi, cari tahu akar masalahnya dari mana. Terakhir, baru deh, benahi, bikin rencana buat memperbaikinya. Dan ini menurut saya bagian paling kerennya. Platform digital rapor pendidikan ini bahkan punya fitur namanya Inspirasi Benahi. Jadi gini, misalnya sekolah nemuin masalah di kualitas pengajaran. Nah, platform ini langsung ngasih ide-ide konkret, contoh praktek yang bagus, dan sumber daya yang bisa dipakai. Keren kan? Ini beneran alat bantu, bukan lagi laporan penghakiman. Oke, kita udah lihat perjalanannya dari yang lama ke yang baru. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan. Kenapa sih semua ini penting? Kenapa pergeseran ini jadi langkah yang krusial banget buat masa depan pendidikan kita semua? Timeline ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Kita mulai dari era checklist rapor mutu antara 2016-2020 yang fokusnya cuma kepatuhan. Terus, tahun 2021 jadi titik baliknya. UN diganti asesmen nasional. Dan sekarang, kita masuk era perbaikan, di mana sekolah pakai rapor pendidikan dan siklus IRB buat bikin perubahan nyata. Ini benar-benar evolusi ya, dari cuma ngukur jadi beneran meningkatkan. Jadi, ini dia takeaway utamanya. Perubahan ini tuh soal ngubah mindset. Dari yang tadinya sibuk nyari siapa yang salah, sekarang kita fokus ke gimana caranya kita bisa bantu semua sekolah jadi lebih baik. Dan data itu sekarang jadi kompas penunjuk arahnya. Rapor pendidikan yang baru ini jelas sebuah alat yang powerful dan sangat menjanjikan. Tapi, ya, alat tetaplah alat. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah kita semua, pemerintah, sekolah, guru, sampai orang tua, bisa bareng-bareng manfaatin alat ini untuk nulis babak baru yang lebih cerah buat pendidikan di Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.